Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita di hari ini, Selasa 17 Mei tahun 2022. Kita bersyukur jika kita bisa berada di hari ini, dan ini sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Amin. Dan sama seperti Dia telah memelihara dan menjagai dalam tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini percayalah juga bahwa Tuhan pasti akan memelihara, melindungi, bahkan pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan semua kegiatan aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-18, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Judul perenungan kita pagi hari ini, Allah akan tetap sanggup untuk diandalkan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai negeri dengingan, sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa keangkuhan bisa timbul karena kekuasaan, karena kekayaan, karena kepintaran, dan sebagainya. Orang angkuh menganggap siapa saja yang lemah harus bergantung dan tunduk kepada keinginannya. Dan makin seseorang merasa memiliki segalanya, makin ia merasa lebih tinggi dari siapapun. Yesaya menyebut Ethiopia sebagai negeri dengan dengingan sayap, karena tempat ini penuh dengan berbagai jenis serangga. Orang Ethiopia kulitnya mengkilap, jangkung, tangkas, ditakuti, ulet, namun lalim. Karena itulah Ethiopia melihat citra dirinya sebagai bangsa yang tak terkalahkan. Mereka menawarkan dukungan kepada Yehuda dan bersepakat melawan Asyur. Ethiopia begitu merendahkan Yehuda dan bertindak seolah-olah hanya mereka yang mampu memberikan pertolongan kepada Yehuda. Tindakan Ethiopia ini mengundang murka Allah, dan akibatnya Allah akan memusnahkan mereka. Perkataan ini memberikan peringatan kepada Yehuda agar tidak mencari solusi lain di luar Allah, karena Allah akan memusnahkan musuh yang lalim itu dan membebaskan umatnya. Keinginan bangsa Ethiopia memberi pertolongan kepada Yehuda tidak didasari maksud yang baik untuk membebaskan mereka dari derita. Ethiopia mengajak Yehuda bersekutu dan bersepakat menjalankan kepentingannya sendiri. Dan di mata Allah, tindakan Ethiopia adalah mengambil alih peran Allah sendiri. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat perenungan kita hari ini di dalam pasal yang ke-18, Allah ingin memperingatkan kita untuk tidak menggantikan peran Allah dengan mencari pertolongan dari sumber lain. Pergumulan yang membuat kita tidak mampu berpikir jernih tidak bisa dijadikan alasan bahwa Allah tidak berdaya untuk menolong. Situasi saat ini yang barangkali menekan saudara, seperti kondisi kesehatan yang terancam, atau mungkin perekonomian yang terguncang, hendaknya tidak menjadikan kita mengambil alih kendali kehidupan kita dari Tuhan. Karena Allah masih sanggup dan Dia bisa diandalkan. Kalau Allah sudah membebaskan Yehuda dari pergumulannya, percayalah, Dia juga akan membebaskan kita, asal saja kita tidak meremehkan kekuatan Allah. Meremehkannya dengan mengganti peran Allah dengan kekuatan lain, dengan ide, dengan apa yang kita miliki, yang kita pikir sanggup untuk menggantikan posisi Allah sebagai Allah yang sanggup untuk diandalkan. Ingatlah, Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dan barang siapa yang menduakan Dia, Allah tidak tinggal diam. Dengan caranya, Dia akan mengungkapkan kemarahannya. Namun jika kita telah tahu, kita sadar, kita telah melakukan hal yang bersalah di hadapan Tuhan, kesempatan ini kita akan mendapati Allah kita adalah Allah Maha Pengampun. Amin. Pengalaman-pengalaman yang kita sudah kerjakan yang mungkin sangat menyakiti hati Tuhan, dengan mencoba untuk menggantikan posisi Allah sebagai sumber pertolongan, saat kita datang dan bertobat, minta ampun kepadanya, Dia mengampuni saudara, Dia mengampuni kita. Dan kembalilah untuk percaya kalau Dia adalah Allah yang sanggup untuk diandalkan. Amin. Sekali lagi, apapun pergumulan saudara, seberat apapun itu, mungkin sakit penyakit,
keadaan ekonomi, dan semua hal yang mungkin membebani pikiran, perasaanmu. Letakkan semuanya kepada Tuhan. Bukankah Dia adalah Allah yang sanggup? Dan baginya tidak ada yang perkara yang mustahil. Percaya saja, serahkan saja, maka Dia akan bertindak sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang sanggup menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini menyemangati iman kita kembali bahwa kita tidak salah mempercayakan hidup kita kepada Dia, sebab Dia adalah Allah yang sanggup. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.